Karena hanya kepadamu kami menyembah dan meminta tolong. Tolong bimbing, antarlah kami ke jalan lebar yang lurus. Namanya itu munasabah. Tidak dia sebut ihdina ila siratil mustaqim. Tidak dia sebut begitu. Tapi dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia sebut ihdina ila siratil mustaqim, artinya itu tunjuki kami ke, ada ke di situ, ke jalan yang lurus. Tapi kalau tidak pakai ila seperti ayat ini, artinya itu antar kami memasuki jalan lebar yang lurus. Beda. Menunjuki dengan mengantar lain. Ada yang salah juga itu saya dengar. Kita koreksi ya. Allahumma ihdinas siratal. Salah itu. Tidak boleh pakai ihdina lagi. Hilangkan alifnya. Allahumma hdina. Itu baru betul. Ada kajiannya itu. Ada hamzah wasol, ada hamzah fathun. Dalam kajian ilmu tata bahasa Arab. Jadi Allahumma hdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua STM Ar-Ridho dan juga Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Ridho. Yang saya muliakan Bapak-bapak, adik-adik remaja, anak muda yang pada malam hari ini kembali belajar untuk memperdalam kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa dari 85% umat Islam di Indonesia, 70%-nya itu buta aksara Al-Quran. Tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi tugas kita sangat berat sebenarnya untuk mengurus Al-Quran di negeri ini. Alhamdulillah bapak-bapak yang sudah berusia lanjut masih mau belajar. Mudah-mudahan ini bagian dari semangat untuk memberantas buta aksara Al-Quran di negeri. Amin ya rabbal alamin. Dan luar biasa bapak-bapak sekalian, tidak lagi belajar Iqra, tapi tafsir. Bisa dibilang tingkat ketiga dari belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran itu yang pertama belajar membaca, namanya tahsin. Tingkatan kedua belajar menghafal, namanya tahfiz. Jadi kalau ada orang menghafal selesai 30 juz, berhenti, tidak betul juga itu. Ada lagi, tingkat ketiga namanya tafsir. Inilah dia. Yang keempat dan yang paling penting, mengamalkannya. Itu lebih penting lagi. Ini alhamdulillah sudah tingkat ketiga ini, tafsir. Berarti surganya ini nanti, Masya Allah, Insya Allah surga yang paling bagus. Karena sudah tingkat tinggi pelajarannya. Mudah-mudahan tidak ada bahasa Suryani di sini yang aneh-aneh yang ada di internet itu. Wah, bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa cacing pun ada saya lihat. Inilah upaya kita mempelajari Al-Quran. Makanya aneh kalau kita umat Islam gak paham kitab suci kita. Aneh itu. Dan lebih paham kita buku petunjuk servis mobil. Oh, bayangkan itu. Padahal kalau kita mati nanti, buku itu tinggal itu. Diambil istri pula, nikah dia sekali lagi. Habis kita. Diintip-intipnya, kapan selesai bapak ini? Tidak Ustaz, setia dia sampai ke kubur. Nggak ada itu. Lebih yang nggak setia lagi, bapak sebenarnya. Kalau sudah meninggal, cepat-cepat itu diselesaikan. Belum lagi meninggal, dan nikah dia 3 kali lagi. Itu yang bermodal. Kalau tak bermodal, jangan coba-coba Pak.
Panjang ceritanya. Mudah-mudahan semangat STM ini yang semakin malam semakin ramai saya lihat tetap konsisten. Kajian kita surah Al-Fatihah masih di situ. Ayat yang ke-6 sering kita baca. Apa katanya? Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sholat paling tidak membaca ini, sholat wajib saja 17 kali satu hari satu malam. Kata ini, kalimat ini. Bapak-bapak yang tidak ada halangan dan halangannya sedikit pasti baca. Kecuali ibu-ibu yang punya halangan. Kalau dia lagi mamnu'ah ataupun dia lagi haid. Kita tidak. Harus mengerti kita ini. Yang kita ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing dalam kurung antarlah kami memasuki jalan lebar yang lurus. Tidak ada di situ kata ke. Tidak ada tunjukilah kami ke jalan. Tidak begitu maknanya. Tapi Ustadz, itu yang saya dengar selama ini. Nah, itulah fungsinya mengaji ini. Memperhalus pemahaman kita. Supaya betul-betul makna kosakata itu kita pahami. Oh, ini dia intinya. Itu mengaji itu begitu. Bimbing antarlah kami memasuki jalan lebar yang lurus. Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Karena hanya kepadamu kami minta tolong, tolonglah kami bimbing memasuki jalan yang lurus. Itu hubungannya. Karena hanya kepadamu kami menyembah dan meminta tolong, tolong bimbing antarlah kami ke jalan lebar yang lurus. Namanya itu munasabah. Ya Pak ya. Setiap pengajian selalu saya jelaskan. Penting. Ilmu munasabah penting. Saya tidak pernah ceramah tafsir kecuali saya jelaskan itu. Kenapa? Orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran sepotong pasti sesat pahamnya. Sesat itu nanti. Lari dia tak mana-mana. Itu kaitannya tadi. Ayat 5 itu dia sebut minta tolong. Ini yang diminta tolong. Apa yang kita minta tolong? Ihdinas siratal mustaqim. Supaya dibimbing, diantar ke jalan lebar yang lurus. Itu namanya munasabah. Munasabah itu enggak keren Ustaz. Boleh disebut korelasi. Boleh. Kurang keren lagi. Biar bahasanya bahasa wifi. Koneksi. Boleh. Kalau kita orang kampung, hubungan. Udah itu aja. Hubungan. Hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Namanya itu bahasa teknisnya munasabah. Munasabah. Munasabah itu satu akar kata dengan kata nasab. Keturunan. Kenapa? Keturunan kita itu kan bersambung dengan kita. Nah, itu pahaminya gitu supaya mudah. Munasabah. Nah, itu hubungannya. Satu yang perlu kita pahami. Ustaz, apa itu ihdina? Artinya bimbing antar tunjuki. Boleh. Tidak dia sebut ihdina ila siratil mustaqim. Tidak dia sebut begitu. Tapi dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia sebut ihdina ila siratil mustaqim, artinya itu tunjuki kami ke, ada ke di situ. Ke jalan yang lurus. Tapi kalau tidak pakai ila seperti ayat ini, artinya itu
antar kami memasuki jalan lebar yang lurus. Beda. Menunjuki dengan mengantar lain maknanya. Saya kasih contoh. Habis sholat subuh bapak-bapak jalan ke depan masjid. Tiba-tiba ada orang. Datang dia. Pak, di mana itu airport Kuala Namu? Kemudian bapak sebut, ini jalan rakyat. Yang itu jalan Perjuangan, belok kiri, nanti sampai di ujung, belok ke kiri, pancing ya, terus naik ke tol Haji Hanif, terus ke Kuala Namu. Itu namanya mengantar atau menunjuki. Itu pakai ila. Ihdina ila siratil mustaqim. Menunjuki artinya. Datang bapak satu lagi. Dia tanya, Pak, di mana itu jalan ke Kuala Namu? Bapak ambil kereta, naik ke sini. Bapak bawa dia ke Kuala Namu. Itu menunjuki atau mengantar? Itu yang kita minta sama Tuhan. Karena kalau cuma ditunjuki, tadi dia sebut belok kiri, Bapak bisa belok kanan. Sasar, tidak sampai ke tujuan. Dia sebut tadi naik tol, tiba-tiba dia belok ke tol Tanjung Pura. Iya kan? Jadi yang kita minta kepada Allah itu jangan hanya ditunjuki, tapi diantar. Makanya baca ihdinas siratal mustaqim. Oleh sebab itu Bapak yang jadi imam sebenarnya lebih bagus doanya begini. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Itu lebih bagus daripada Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Lebih bagus itu. Kenapa? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Ada yang salah juga itu saya dengar. Kita koreksi ya. Allahumma ihdinas siratal. Salah itu. Tidak boleh pakai ihdina lagi. Hilangkan alifnya. Allahumma hdina. Itu baru betul. Ada kajiannya itu. Ada hamzah wasol, ada hamzah fathun. Dalam kajian ilmu tata bahasa Arab. Jadi Allahumma hdinas siratal mustaqim. Sama dengan ini juga. Sering saya lihat keliru. Mana lebih bagus, Pak? Jum'ah atau jumu'ah? Kalau jum'ah, mimnya mati. Kalau jumu'ah, mimnya hidup. Mana lebih bagus? Lebih bagus hidup. Karena Al-Quran menyebut dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Lebih fasih gitu. Tapi yang gara-gara nanti diubah ya. Hari apa ini? Hari Jumu'ah. Itu hanya orang yang ngajar lah, guru lah atau apa. Tapi kalau percakapan sehari-hari, bilang aja lah hari Jumat dah. Hari apa nih? Hari Sum'at. SD. Percakapan sehari-hari silahkan. Tapi kalau bapak mengajar atau guru, lebih fasih disebut Jumu'ah. Mimnya hidup. Jumu'ah. Kenapa? Al-Quran menggunakan. Tapi tak cocok Ustaz. Banyak yang tak cocok disebut Al-Quran kita kerjakan. Jangan kau minum tuak, diminumnya juga. Nah, tak cocok kan? Begitulah hidup ini. Jumu'ah. Begitulah dia. Nah, bapak-bapak sekalian, saya hormati. Mudah-mudahan itu menambah wawasan keilmuan kita bahwa lebih fasih disebut ihdinas sirat daripada ihdina ila sirat. Karena kalau dia pakai ila, tunjuki. Kalau tidak pakai ila, artinya antar. Minta diantar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ihdina yang saya jelaskan tadi itu belum cukup maknanya. Itu masih terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.
Mari kita lihat satu-satu. Ihdina, asal hurufnya itu ada 3. Ha, dal, ya. Ha, dal, dan ya. Semua kata yang terambil dari 3 kata huruf ini dalam Al-Quran, maknanya itu tampil ke depan memberikan petunjuk. Nah, macam saya ini disebut ihdina, karena saya di depan memberikan petunjuk. Ada lagi, ada menyampaikan petunjuk itu dengan lemah lembut, tak boleh marah-marah. Jadi kalau ada orang ceramah agama ngamuk-ngamuk, tidak ihdina. Tidak ihdina itu. Kenapa tak boleh ngamuk-ngamuk? Nanti orang lari. Macam saya di masjid ini, maki-maki saya, larilah bapak-bapak. Tidak ihdina. Tampil ke depan, kasih petunjuk dengan lemah lembut. Tapi bukan karena lemah lembut semuanya jadi boleh. Tak betul. Tak betul juga. Harus ada ketegasan. Dari akar kata yang sama, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, lahirlah kata hidayah. Hidayah. Berarti ihdina lahir kata hidayah. Ini bahasa Indonesia ini udah. Hidayah ini. Apalah itu hidayah itu? Petunjuk atau bimbingan Tuhan kepada makhluk. Itulah kayak diterjemahkan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Karena kata hidayah itu dari ihdina. Begitulah Pak kira-kira. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan ajaran agama ini, karena tampil tadi ke depan dalam tanda petik mewakili pekerjaan Tuhan, dia harus mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan semua tampil, bahaya. Saya tidak berani berdebat dengan ahli komputer karena dia keahlian dia di situ. Tapi ahli komputer biasanya berani itu berdebat sama ustaz. Nah, itu pula anehnya kita ini. Luar biasa sekarang. Di internet itu ada juga saya lihat. Kita nggak ngerti, tidak paham, tiba-tiba dia bicara dengan cacing. Yang lebih aneh lagi, ada pengikutnya. Lebih aneh lagi itu. Pengajian ini Pak, ciri-cirinya dia aneh, tertutup. Itu satu. Tertutup, tidak jelas. Tidak jelas dia, tertutup. Kalau dia lurus, buka aja macam ini, buka. Ini nanti saya upload di internet ini, kajian ini. Silakan, buka. Kalau sudah tertutup, itu tanda-tandanya ada aneh. Sekarang ini mudahnya menguji ilmu itu betul atau tidak. Pastikan ceramah ustadz ada di internet, biar dihajar orang. Betul atau tidak itu? Mudah sekarang. Kalau dulu masih bisa nokoh-nokoh. Sekarang tidak bisa nokoh. Masukkan ke internet. Itu tujuannya. Karena orang yang tampil ke depan memberikan petunjuk, dia harus punya ilmu pengetahuan. Dan dia jangan marah-marah menyampaikan pesan agama. Rugi Pak. Kalau dia marah-marah, paling sedikit orang akan menjauh dari dia. Kalau sudah menjauh, tak bisa diceramahi lagi. Udah jauh. Tidak ada ikatan lagi. Tidak ada ikatan batin. Itu kata ihtida. Apa itu rupanya hidayah Tuhan kepada manusia? Dalam tafsir ada ditulis Imam Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, nama tafsirnya.